Saya tidak pernah bosan untuk menceritakan kisah orang-orang biasa yang berbuat luar biasa. Kadang kita tidak paham apa kebahagiaan yang mereka dapatkan dari apa yang mereka lakukan. Tetapi untuk mendapatkan cerita tentang orang-orang ini, mari kita sambut Yosep Blikololong. Pak Yosep, terima kasih. Silakan duduk. Pak Yosep, Anda berasal dari mana? Dari Flores Timur, dari Flores. Pulau Lembata. Pulau Lembata. Ya, Pulau Lembata. Tinggal di mana sekarang? Di Kota Kupang. Kupang. Ya. Boleh tahu pekerjaannya apa? Pekerjaan saya sehari-hari mengumpulkan sampah di tempat-tempat yang tertentu dan di beberapa tempat di Kota Kupang. Jadi setiap hari saya berjalan-jalan mencari barang-barang sampah yang bisa dijadikan uang. Tunggu. Soalnya yang sebenarnya ingin kami undang itu seorang guru, bukan pemulung. Anda pemulung? Iya, saya seorang pemulung. Bukan guru? Bukan guru. Bukan pendidik? Bukan pendidik juga. Saya seorang pemulung. Tampaknya kita salah ngundang orang. Tapi Anda mendirikan sekolah atau tidak? Saya mendirikan 2 sekolah. Agak tenang saja. Agak tenang. Paling tidak mendekati kebenaran. Atau bahkan melebihi kebenaran ya. Bukan guru tapi Anda mendirikan sekolah. Iya. Tapi pekerjaan Anda pemulung. Pekerjaan saya sebagai seorang pemulung. Nggak nyambung ini ya. Baik. Sekolah apa ya? Sekolah PAUD tahun 2008 dan 2012 SMP. Ini sekolahnya di mana? Kalau 2008 saya membangun PAUD itu di rumah saya sendiri sampai dengan sekarang ini. Kalau SMP? Kalau SMP saya dari tahun 2011. KBM-nya mulai berjalan 2012. Saya sewa salah satu gedung ya bekas gudang pada waktu 2011 itu saya sudah sewa itu. Untuk Sehingga dijadikan sekolah. Ini Jadi, yang SMP nih? Ya, untuk SMP ini. Baik, sampai situ dulu. Karena sebagian dari penonton di sini saya lihat wajahnya kurang percaya. Penonton di rumah juga saya yakin mulai bertanya-tanya bagaimana seorang pemulung bisa mendirikan sekolah. Nah, untuk menjawab tanda tanya di wajah Anda, mari kita ikuti dulu liputan berikut ini. Memungut sampah. Itulah aktivitas sehari-hari Yosep Blikololong yang telah ia lakukan sejak tahun 2004 di daerah Kelapa Lima, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Setiap hari, Yosep memilah sampah plastik, limbah kayu, dan kardus bekas untuk dijual kembali ke pengepul sampah. Apa yang dilakukan Yosep tentu dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Namun siapa menyangka, di balik profesinya sebagai pemulung, pria kelahiran Lembata 57 tahun silam ini telah mengabdikan dirinya untuk dunia pendidikan. Di tengah keterbatasan ekonomi, Yosep nekat mendirikan PAUD pada tahun 2008 dan SMP Surya Mandala pada tahun 2011. Hal ini Yosep lakukan karena keprihatinannya melihat banyak anak di daerahnya yang berkeliaran dan tidak sekolah karena tidak memiliki biaya. Itu sebabnya kedua sekolah baik PAUD dan SMP ini ia dirikan tanpa memungut biaya bagi siswa-siswinya.
Biaya operasional kedua sekolah ini sepenuhnya ditanggung oleh Yosep dari penghasilannya sebagai pemulung. Itu sebabnya 2 guru di PAUD dan 8 guru di SMP Surya Mandala hanya menerima gaji seadanya. Saya mengajar sudah 6 tahun. Saya mengajar agama dan juga PKN. Kalau di sini dari tahun 2015, kalau mau dibilang gaji juga tidak, kita hanya di sini dikasih uang transport, 1 bulan itu 100. Nah, yang membuat kita semangat untuk tetap ada di sini, yang pertama kita mencintai pekerjaannya, yang kedua kita sudah mencintai anak-anak. Sekalipun juga mungkin saya bisa mendapatkan sekolah lain, tapi saya akan tetap mengabdi di sini. Berdirinya PAUD dan SMP yang digagas Yosep ini sempat ditentang oleh istri Tervina Maak. Tetapi setelah berjalan, Tervina sendiri terlibat sebagai pengajar di PAUD. Jadi sampai hari ini masih memulung. Masih memulung, Bang Andi. Bagaimana reaksi warga masyarakat melihat Anda memulung, tapi Anda juga mendirikan sekolah? Reaksi tetangga lingkungan yang di sekitar saya memang pada waktu tahun 2008 saya mendirikan PAUD ini, mereka mengolok-olok saya. Mereka malah mengatakan bahwa masa seorang pemulung bisa membangun sekolah. Tapi keinginan saya itu kan terus menggebu-gebu sampai saya berjalan terus. Karena saya berpikir bahwa saya membangun sekolah ini bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan, tetapi untuk kepentingan banyak orang. Sehingga saya berjalan terus. Sampai dengan sekarang ini juga berjalan dengan baik. Mengapa sampai terpikirkan mendirikan sekolah? Untuk kebutuhan sehari-hari aja pasti waktu itu susah sekali. Ini hanya timbul keprihatinan saya terhadap anak-anak. Memang keseharian saya lebih banyak di jalan, Bang Andi. Sehingga saya melihat anak-anak di jalan, saya terharu dan tertarik. Dan saya mendekatkan diri dengan mereka. Lalu saya menanyakan mereka, kira-kira apa yang menyebabkan Anda berkeliaran di jalan sini? Ternyata apa yang disampaikan mereka terhadap saya hampir sama, yaitu bahwa mereka ingin sekolah, tetapi kemampuan orang tua untuk menyekolahkan mereka itu sangat tidak ada sama sekali. Oleh karena itu mereka terpaksa harus turun di jalan untuk mencari hidup sendiri, dorong gerobak, konjak oto, jual-jual tas-tas di pinggiran pasar, dan jual ikan. Itu yang mereka mau kerjakan. Dan itu yang menggerakkan hati Anda untuk mendirikan sekolah ini. Iya. Dengan kondisi ekonomi yang saya bayangkan ya, sebagai seorang pemulung, untuk kebutuhan rumah tangga, keluarga, pasti sulit ya. Anak Anda berapa? Anak saya 6 orang. 6? Ya. Apalagi dengan anak 6. Nah, ketika Anda punya keinginan mendirikan sekolah, bagaimana cara memulai? Karena Anda nggak punya uang, nggak punya lahan, saya yakin. Pada waktu itu memang saya tidak punya uang banyak untuk bisa membangun sekolah ini, hanya karena rasa simpatik dengan anak-anak ini. Sehingga saya, walaupun dengan serba kekurangan saya berani membangun sekolah demi anak-anak ini, Bang Andi. Pada waktu itu saya tidak berpikir bahwa saya harus ada uang baru saya bekerja untuk membangun sekolah ini. Tanpa uang juga saya bisa berbuat segala sesuatu, yaitu membangun sekolah ini demi anak-anak ini. Karena saya melihat bahwa anak-anak ini juga sebenarnya anak-anak bangsa yang harus diperhatikan oleh siapa saja. Oleh karena itu mungkin di Kota Kupang ini belum ada teman-teman atau pemerintah yang perhatikan mereka, biarlah saya yang perhatikan mereka.
Tapi ngomong-ngomong, kenapa Anda jadi pemulung? Kalau untuk memulung ini sebenarnya kalau pada waktu tahun 2004 itu teman-teman saya melihat saya bahwa ini pekerjaan sebenarnya pekerjaan hina itu. Pekerjaan hina. Pekerjaan hina. Karena saya tiap hari meraup sampah. Raup sampah, kumpul-kumpul barang bekas baru bisa menjual untuk mendapat uang untuk menghidupkan keluarga dan mengoperasikan kedua sekolah ini. Tapi saya pada waktu itu memang tidak merasa malu karena memang pekerjaan yang satu-satunya untuk menghidupkan keluarga saya dan mengoperasikan kedua sekolah ini adalah menjadi seorang pemulung. Nilai-nilai yang Anda ingin wariskan melalui sekolah Anda ini apa nilai-nilainya? Yaitu saya ingin supaya anak-anak yang berkeliaran di jalan dan di pasar dan di mana saja itu, saya ingin supaya mereka itu juga bisa mendapat pendidikan yang layak seperti anak-anak yang lain. Jadi saya ingin mengembalikan mereka pada hakikatnya, yaitu sopan santun dan saling menghargai satu sama lain. Baik, ngomong-ngomong Anda pendidikan terakhir? Ini memang ceritanya agak panjang Bang Andi. Baik, kalau gitu di situ dulu, nanti Anda ceritakan ya. Yang menarik juga adalah dalam menjalankan proses ajar mengajar, Anda bahkan sampai menggadaikan sertifikat rumah Anda. Nah, bagaimana ceritanya? Kita rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Dengan Bapak mau buka sekolah nih, ada uang tidak? Mau kasih gaji-gaji guru ini dengan apa? Habis kita makan pakai apa? Baik, Pak Yosef, tadi Anda ceritakan sebagai seorang pemulung, Anda tergerak hatinya untuk mendirikan sekolah karena melihat anak-anak yang tidak belajar, berada di jalanan karena ketidakmampuan orang tua ya. Tapi gara-gara itu saya dengar untuk operasional pendidikan, mungkin untuk beli bahan-bahan pelajaran, ya buku-buku, mungkin kapur dan lain-lain, Anda menggadaikan sertifikat rumah Anda, betul? Iya. Bagaimana reaksi istri kalau Anda menggadaikan sertifikat ini? Sangat marah kepada saya. Ya wajar, wajar. Jadi marah. Marah sekali kepada Terus, saya. Bagaimana Anda menjelaskan? Tapi dalam perjalanan saya ngomong baik-baik dengan dia sehingga dia juga mau. Karena apa yang saya buat ini kan untuk kepentingan banyak orang. Akhirnya bisa mengerti. Sehingga dia dalam perjalanan dia mau dan kasih sertifikat dan saya gade ke teman-teman untuk memperoleh uang untuk bisa mengoperasikan sekolah. Jadi sepengetahuan istri ya? Iya, iya. Nah, baik, istri tercinta sudah ada di sini, Ibu Tervina. Terima kasih juga udah datang ya. Sebelum saya tanya soal sertifikat dan marah-marah tadi, saya mau tanya, Bu Tervina pernah nggak merasa malu suaminya seorang pemulung? Tidak pernah, Kenapa tidak malu? karena pekerjaan itu bukan pekerjaan yang dia pergi curi. Itu satu pekerjaan yang menghasilkan uang untuk kehidupan kami. Kalau ibu mungkin tidak malu karena cinta ya. Tapi bagaimana anak-anak? Anak-anak saya yang pertama juga waktu kuliah dia juga ikut pemulung sampai dia Oh, sarjana. anak kuliah sampai Iya. sarjana. Terus ada berapa anak? 6 tadi ya? 6. Baik, yang lain tidak malu? Tidak pernah sampai sekarang. Tidak malu ya? Iya. Karena memang itu adalah pekerjaan kami yang sudah dikerjakan oleh Bapak. Oke. Dulu marah-marah dan tidak mendukung keinginan suami untuk mendirikan sekolah. Marahnya bagaimana waktu itu? Memang Bapak mau buka sekolah nih, ada uang tidak? Mau kasih gaji-gaji guru ini dengan apa? Habis kita makan pakai apa? Tapi Bapak nih dia mau jalankan saja. Mungkin pikirannya untuk banyak anak-anak, kepentingan anak-anak, banyak orang, jadi dia jalankan. Kalau begitu Bapak buka, ya saya ikut saja. Yang pentingnya dalam rumah tangga tuh aman saja. Ibu, saya ini ingin tahu selalu ya,
Apa sih untungnya bikin sekolah, ngajarin anak-anak, tapi tidak dapat uang? Lalu apa yang dicari? Dapatnya upahnya di surga. Sampai, Upahnya di surga ya. iya, sampai Kita semua keluarga percaya. bilang, kok rumah sebegini, ini kamu masih buka PAUD, tidak ada apa-apa, bilang pasti indah pada waktunya. Baik, terima kasih ya. Ini anak-anak SMP atau PAUD itu ijazahnya diakui pemerintah. Yes. Kalau untuk PAUD ini memang ada izin operasionalnya Izin dari operasional. 2008. Yang SMP, SMP-nya izin operasionalnya tahun 2012 itu jadi sudah ijazah diakui. diakui. Ada prestasi anak-anak di sana? Kalau mereka lulus gitu masuk kemana? Kalau untuk anak-anak PAUD ini hampir anak-anak yang tamat dari sekolah PAUD saya itu masuk ke masuk ke SD itu tahun pertama itu dapat juara. Ada yang dapat juara 1, juara 2, juara 3. Saya selalu pantau. Ketika mereka tamat dari PAUD, saya pantau mereka ke Di SD mereka berprestasi ya? Prestasinya Kalau bagus anak-anak sekali. SMP ini? Kalau anak-anak SMP ini angkatan pertama malahan bagus, dapat ranking juga. Baru-baru mereka sempat datang ke rumah dan urus ijazah. Saya tanya mereka, saya pantau mereka, ternyata mereka juga termasuk anak-anak yang pintar juga. Ya. Apa tantangan terberat yang dihadapi mengoperasikan sebuah sekolah dan mengajari anak-anak yang sudah terbiasa hidup bebas di jalanan? Apa tantangan terberatnya? Kalau tantangannya memang terlalu banyak, Bang Andi. Oh, terlalu banyak ya? Iya, iya. Tantangan yang pertama itu bahwa saya memang belum memiliki gedung itu. Saya setiap tahun itu harus menyewa gedung yang lama itu 12 juta per tahun itu. Pernah nyaris disuruh keluar dari situ gara-gara tidak bisa bayar ya? 2 tahun lalu itu waktu saya bayar terlambat, pemilik gedung suruh saya keluar, Bang Andi. Saya waktu itu kewalahan itu. Saya berpikir bahwa kalau pemilik gedung itu suruh saya keluar, lalu saya mau kemanakan itu anak-anak itu. Akhirnya bagaimana? Akhirnya saya pulang, saya sampaikan kepada istri saya bahwa sekarang pemilik gedung dia suruh kita harus keluar dari gedung sekarang ini. Jadi kita harus cari tempat baru. Pada waktu itu memang saya tidak ada uang, Bang Andi. Jadi saya memang sudah putus asa dan saya bilang biar sudah rumah saya yang jelek ini saya robah jadi sekolah. Walaupun kami biar 1 kamar atau 2 kamar, biar yang lain saya robah jadi kelas untuk bisa menampung anak-anak itu. Terus? Ternyata dalam perjalanan Ibu Lada waktu itu, namanya Ibu Lada. Yang punya gedung bangunan. Ini, dia panggil saya lalu dia bilang, sudah Pak Yosef, biar Pak Yosef bayar terlambat juga, Pak Yosef pakai terus ini gedung. Sampai kapan juga nanti, biar bayar terlambat. Akhirnya sampai sekarang saya pakai gedung itu terus. Wah. Walaupun terlambat. Ngomong-ngomong, Anda melanjutkan sekolah ya? Pada waktu 2009, Bang Andi. Jadi saya sampaikan kepada istri saya bahwa, Mama, sekarang saya mau kuliah, kira-kira bisa tidak? Malah istri saya tambah marah lagi. Kenapa dimarahin? Saya bilang, kau ini tinggal saja mati saja, kau mau kuliah lagi. Terus? Waktu itu memang Karena udah terlalu tua dianggapnya ya? dianggap saya sudah tua sekali dan memang saya tidak pantas sebenarnya untuk melanjutkan Kuliah lagi. Tapi Anda kuliah atau tidak? Saya waktu itu memang sempat rayu dia berulang-ulang kali, akhirnya dia mau juga. Dia bilang kalau mau kuliah ya silakan kuliah, karena anak juga ada kuliah, lu juga mau kuliah silakan kuliah. Yang pentingnya makan minum ada semua. Makanya pada waktu itu saya juga paksa diri, Pak Andi. Saya paksa diri lalu masuk di daftar di salah satu universitas swasta yaitu Universitas Arta Wacana Kupang, Unkris. Itu tahun 2009. Jurusan apa? Jurusan hukum. Lulus atau tidak? Nah, pertanyaannya tunggu, jangan tepuk tangan dulu. Pertanyaannya lulus atau tidak? Baru tahun ini tanggal 4 Maret itu baru wisuda ini, Pak. Wow.
Jadi sekarang sarjana hukum ya. Sekarang sarjana hukum, Bang Kenapa Andi. pilih jurusan sarjana hukum? Ya, mungkin ada manfaatnya. Ketika anak-anak sekolah saya ini bermasalah di jalan, saya bisa urusi mereka secara hukum atau secara kekeluargaan. Oleh karena itu, saya memilih jurusan hukum itu, Bang Andi. Baik, ke depan ada rencana mau bikin SMA, mungkin dirikan SMA? Mudah-mudahan tahun depan atau kapan saja kalau saya dapat rezeki, saya bisa membangun satu SMA untuk bisa menampung mereka. Kita doakan ya. Baik, Pak Yosef, terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami semua di sini. Berikutnya, kalau polisi bekerja sama dengan tentara, apa hasilnya? Ikuti terus Ki Candy. Saya kan beberapa kali dengar polisi sama tentara berantem. Kok bisanya Anda berdua kompak ya? Saya ingin bercerita tentang dua orang yang bersahabat. Satu polisi, satu tentara. Mereka bersahabat dan bertugas di daerah Buton, Sulawesi Tenggara. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan? Mari kita sambut Sutardi dan Al-Muhalid. Mas Muhalid, Pak Sutardi, silakan duduk. Boleh pilih di mana posisi? Iya. Yang satu tentara, yang satu polisi. Tugas di mana persisnya sekarang ini? Saya di Polsek Pasarwajo, Polres Buton, Polda Sultra sebagai Babin Kantipmas Desa Bajo Bahari. Wah, baru ditanya satu aja jawabannya panjang. Lengkap ya. Ini sama, Anda tugas di mana? Saya Kodim 1413 Buton. Saya ditugaskan di Koramil Pasarwajo sebagai Babinsa di Desa Bajo Bahari sama dengarkan. Di desa yang sama ya. Ada berapa desa di situ? Wilayah tugasnya? 3 desa. Ada 3 desa. 3 desa. Omong-omong ini pangkatnya apa? Mungkin sebagian kita enggak. Saya Kopra Kepala. Kopral Kepala. Anda? Saya Brigadir Polisi. Brigadir Polisi. Katanya Anda berdua melakukan kegiatan perpustakaan keliling dan rumah baca, betul? Ya, Betul sekali. Menarik sekali ya, polisi, tentara, rumah baca. Oke. Di mana persisnya itu kegiatan Di 3 desa binaan kami, yang tadi itu? Bajo Bahari, Iya. Holimombo, dan Holimombono. Saya kan beberapa kali dengar polisi sama tentara berantem. Kok bisanya Anda berdua kompak ya? Kunjungan ini buat kami dua untuk juga panutan kepada teman-teman yang lain supaya sama seperti kami berdua ini. Harus kompak. Harus kompak. Dan Iya. semestinya seperti itu, Pak Andi. Semestinya seperti itu. Iya. Apa yang dilakukan oleh Pak Sutari dan Mas Al-Muhalid? Mari kita saksikan liputan berikut ini. Buku adalah jendela ilmu. Kunci untuk membukanya adalah dengan membaca. Sebagian orang mungkin sudah mengetahui akan pentingnya budaya membaca sejak dini. Karena dengan membaca, pengetahuan dan wawasan kita pun akan semakin bertambah. Sepenggal kalimat itulah yang memotivasi semangat dari Kopral Kepala atau Kopka Sutardi dan Brigadir Al-Muhalid untuk mengentaskan buta huruf di desa Bajo Bahari. Desa ini merupakan daerah pesisir dan dihuni oleh penduduk asli suku Bajo yang hidupnya bergantung pada hasil laut. Dulu, kondisi pendidikan warga suku Bajo sangat memprihatinkan. Orang tua dan anak-anak hanya sedikit sekali yang bisa membaca dan menulis.
Karena keprihatinannya itulah, Kopka Sutardi dan Brigadir Al-Muhalid memutuskan untuk mengajar membaca dan menulis di desa tersebut. Awalnya, mereka hanya membuat perpustakaan keliling, dan untuk transportasinya mereka berdua menggunakan sampan. Lambat laun, karena minat membaca di desa tersebut semakin banyak, akhirnya mereka mendirikan rumah baca untuk warga suku Bajo yang diberi nama Rumah Baca Bajo Bahari. Di desa Bajo Bahari ini, itu tingkat buta aksara sangat tinggi. Makanya dengan motivasi dan saran dari Babi Katimas dan Babinsa, mereka menyampaikan bahwa bagaimana kalau di desa Bajo Bahari kita adakan rumah baca. Makanya kami sebagai pemerintah desa sangat merespon. Menurut pendapat saya dengan adanya rumah baca ini, sekarang sudah hampir 8 bulan. Minat baca ibu-ibu juga termasuk anak-anak sangat tinggi sekali. Mereka sambil mereka belajar di sekolah, ketika mereka keluar sore, siang itu mereka datang membaca di rumah baca. Kerja keras Kopka Sutardi dan Brigadir Muhalid layak diberi apresiasi. Dulu, tingkat buta huruf di desa Bajo Bahari mencapai 90%. Namun dalam kurun waktu 1 tahun dapat berkurang hingga 45%. Saya mulai bisa membaca sejak berdirinya Taman Baca di Desa Bajo Bahari ini. Manfaatnya ya saya sudah bisa lebih mengajar anak-anak juga di rumah seperti itu. Kalau menurut saya Pak Al dan Pak Sutardi ini sosok apa ya? Kalau kita bilang kan sosok kayak sosok bapak pembangunan lah di desa ini. Bapak yang misalnya yang mau mengajar anak-anak yang dari yang tidak tahu menulis, tidak tahu membaca menjadi sesuatu yang bisa. Selain itu, sebagai penghargaan atas prestasi di bidang pendidikan, Kopka Sutardi dan Brigadir Al-Muhalid diundang ke Istana Negara oleh Presiden Joko Widodo untuk bersama-sama memperingati Hari Pendidikan. Keren ya, luar biasa. Nah, bisa cerita bagaimana awal mulanya sampai kemudian muncul perpustakaan keliling, kemudian rumah baca. Dari mana itu idenya dulu? Pertama dari awal kegiatan kami sebagai Babin Katimas dan Babinsa, kami sambang ke rumah-rumah warga, melakukan pendataan. Ternyata masyarakat di sana sebagian itu memang tidak bisa menulis dan membaca. Dari situ kami beranggapan mungkin hanya sebagian warga saja. Ternyata setelah kita ke rumah berikutnya, sama juga seperti itu Pak Andi. Ternyata setelah kita konsultasi ke kepala desa, memang sekitar kurang lebih 90% itu masyarakat di sana buta aksara. Pendidikan mereka rata-rata sampai di mana? Itu rata-rata anak sekolah di sana yang saat hari ini karena orang Bajo hidupnya di tengah laut ya. Di laut ya. Jadi tidak ada berpikir untuk pendidikan ke sekolah. Hanya semata-mata hanya mencari uang. Dengan umur 7 tahun dia sudah kenal laut. Jadi tidak ada pendidikan agak terabaikan diabaikan. ya. Dan dengan kondisi seperti itu Anda melihat bahwa wah ini peluang untuk mengajari anak-anak membaca. Ibu-ibunya juga ya? Iya. Memang awalnya kita sampaikan untuk ibu-ibu dulu Pak Andi. Oh, lewat ibu-ibunya dulu? Iya. Karena memang dari orang tua rata-rata yang buta aksara di sana. Kemudian kami sampaikan juga ke ibu-ibunya untuk kita mau mengajar anak-anaknya juga. Ternyata mereka sangat respon. Kita hanya ingin merubah pola pikir orang tuanya yang dahulu hanya ingin mencari ikan di laut, pendidikan itu sangat tidak penting, yang penting mencari uang. Kami rubah yang itu, kami rubah pola pikir mereka itu seperti itu. Baik. Nah, apa saja kegiatan di rumah baca dan pustaka keliling, apa aja? Ya, kalau kami saat ini mengajar untuk mengenal huruf. Karena ada anak-anak usia yang SD yang umur 7 tahun, dia tidak kenal huruf dan tidak bisa membaca. Jadi kami berdua
mengupayakan untuk bisa mengenal huruf lebih awal. Habis itu kita pilihkan lagi untuk yang sudah bisa mengenal huruf bisa lari ke tahap lain lagi. Dari situ kemudian saya lihat ibu itu senang sekali tadi ya. Sekarang di rumah dia bisa ngajarin anaknya ya. Ya. Tapi malu-malu nggak ibunya waktu pertama kali diajarin ini? Tentu pasti malu-malu, apalagi anak-anaknya, terutama anak-anak karena mungkin melihat kita polisi dan tentara. Saya mau tanya, mereka nggak takut ini? Anda Awalnya waktu takut. ngajar pakai seragam ya? Awalnya takut. Awalnya takut. Terus Awalnya takut. bagaimana? Kenapa polisi dengan tentara bisa mau mengajar, tapi kami berdua inisiatif bagaimana caranya supaya kita bikin dia satu hati. Nah itu bagaimana caranya itu? Dengan kami kita umpan dengan seperti permen, Oh dibujuk dengan permen. dengan susu, supaya ada daya tarik untuk bisa dekat dengan kami. Terus anak-anak sekarang udah nggak takut. Kalau lihat itu anak-anak senang sekali itu ya. Iya. Malah kalau kita datang anak-anak responnya sangat tinggi. Mereka ingin sekali mau ketemu kita. Bukan lagi kayak seperti kemarin-kemarin. Awal-awal. Awal-awal. Sekarang anak-anak sudah sangat tinggi minat belajarnya. Jadi kalau Anda datang malah senang ya. Baik. Tadi Anda berdua diundang Presiden ya, Presiden Jokowi. Kok bisa ya? Saya ini berharap-harap dari dulu diundang, nggak pernah kejadian. Nanti ceritakan bagaimana sampai bisa ketemu Presiden. Ikuti terus Kick Andy. Ketemu Presiden Jokowi, bagaimana ceritanya itu? Apa hebatnya Anda berdua? Sebagai orang yang menggalakkan kegiatan baca-membaca di 3 desa ini apa tantangan yang dirasakan awal-awalnya? Minat anak-anak ini yang sangat kurang karena mereka mementingkan bermain di laut daripada belajar. Itu yang selalu yang kita rubah. Kadang-kadang kami lagi belajar, tiba-tiba balik ke belakang, anak-anak sudah lompat ke laut. Iya, itu yang selalu kita Sibuk nulis papan begitu nolak loh, hilang. Semua udah terjun ke laut karena ya. masih ada ini. Memang sifat-sifat kehidupan bermain. mereka Iya. di Seperti laut itu. ya. Dan memang harus kita sabar. Karena menghadapi anak-anak seperti orang laut ya harus penuh kesabaran. Karena anak-anak seumur begitu memang tidak segampang apa yang kita secepatnya kita harus bisa merangkul, tapi memang berproses cukup lumayan. Kami jalani rumah baca ini 1 tahun lebih, menjelang 2 tahun. Jadi prosesnya Menarik ya, jadi harus sabar. Padahal militer ini kan keras ya. Ya. Tiba-tiba jadi Anda juga mengajar ya? Berdua mengajar? berdua mengajar. Emang bisa? Bisa, untuk mengenal huruf saja bisa. Maksudnya tentara atau polisi kan sebel kalau anak-anaknya bandel. Tapi ini nggak bisa ya diperlakukan seperti itu, harus dengan lemah lembut ya. Ya. Kebetulan kami kan sebagai Babin Kantipmas dan Babinsa, memang pola Pendekatannya beda ya. beda. Ya. Apa perubahan yang terlihat dengan 2 tahun lebih ini ya? Melakukan kegiatan-kegiatan untuk rumah baca dan perpustakaan keliling. Apa perubahan yang bisa terasa atau terlihat? Pertama itu minat baca anak-anak untuk membaca sekolah itu sudah sangat tinggi Pak Andi. Kemudian juga yang dulunya belum bisa membaca, belum mengenal huruf, sekarang alhamdulillah pelan-pelan mereka sudah bisa. Sudah bisa. Buku-bukunya dari mana itu ya? Awal-awal sumbangan dari teman-teman, ada juga kemarin sumbangan dari netizen, dari warganet yang mengirim melalui Polda Sutra, dikirim kepada kami. Tapi kadang-kadang kami juga masih merasa kekurangan buku. Kadang-kadang anak-anak sudah minat bacanya sudah tinggi, Bukunya yang nggak ada? bukunya yang enggak. Atau bukunya itu-itu aja ya? Ya, kadang mereka bertanya, ada buku baru kah? Di situ yang kami rasa sedih. Karena memang mereka rata-rata buku di rumah baca semua sudah hampir dibaca semua. Ya sedih ya. Ada buku baru kah? Tahunya nggak ada buku baru ya. Tapi ngomong gajinya berapa sih kok mau capek-capek ngurusin anak-anak ini? Kalau pribadi kami tidak perlu dengan seperti apa yang kita mau keluarkan biaya, tapi dengan hati sudah cukup.
Dengan hati sudah jojo ya. Ketemu Presiden Jokowi, bagaimana ceritanya itu? Apa hebatnya Anda berdua? Jadi awalnya kami kurang tahu juga. Beberapa hari kemudian itu kami ditelepon seseorang yang kami tidak kenal. Mungkin lewat kami punya kepimpinan juga ada Kapolres saat itu ditelepon bahwa untuk Babin Sade Babin Kaptimas 1-2 hari siap untuk ke istana. Diundang Presiden? Ya, tapi kami menunggu terus informasi itu tak kunjung datang. Mulai ragu ya, mulai ragu. Mungkin kami pikiran sudah ada yang teroris. Mungkin yang menelpon kami. Ya, Memang Pak Andi, kami awal-awal di telepon itu kami anggap ini Main-main. kayak main-main atau penipuan, Man. Karena kami tidak pernah menyangka dari istana langsung menelpon kami. Karena biasanya kan mungkin melalui pimpinan kami, melalui Mabes Polri, Polda, tapi ini langsung kepada kami. Jadi nggak percaya lah ya? Awalnya tidak percaya, Pak. Iya, awalnya iya. Kalau sekarang kan udah ketemu. Terus waktu ketemu Presiden, Pak Jokowi bilang apa? Ya, saat kami diundang tanggal 2 Mei, dalam rangka itu Hardiknas, semua yang prestasi seperti yang punya rumah baca atau pesta gelar diundang. Jadi 36 orang itu ada 40 provinsi yang diundang. 36 itu termasuk Anda berdua ini ya? Ya, termasuk dari kami daerah paling terpencil di Kabupaten Buton. Ya. Jadi Kenapa kami waktu itu nggak usulkan saya juga dipanggil? seharusnya Bang Andi Iya, kan saya kepingin sampaikan. sekali. Iya, nggak diundang, tapi Anda berdua yang jauh diundang. Saya depan mata gini nggak pernah diundang. Baik, diundang terus Presiden pesannya apa waktu itu? Saat itu habis kita makan siang bersama, beliau menyampaikan nanti 10.000 buku akan dikirim ke daerah. Terus pulangnya dikasih buku atau tidak? Ada bingkisan buku. Bikin buku, jadi bawa ke anak-anak? Iya, pas kami pulang kami serahkan kepada anak-anak simpan di rumah baca. Di situ bukunya ada tulisan Pak Presiden, nama Pak Presiden. Jadi anak-anak langsung ambil bawa pulang di rumah bukunya. Sebagai oleh-oleh katanya. Iya. Tapi senang juga, berarti keinginan mereka untuk mendapatkan buku tinggi sekali ya. Iya. Jadi itu juga menyenangkan ya, walaupun dibawa pulang ya. Terus apa komentar atasan dengan apa yang dilakukan oleh Pak Sutardi maupun Al-Muhalid? Tentunya pimpinan kami sangat mendukung, apresiasi kegiatan kami. Kebetulan juga beliau ada di studio. Oh, boleh berdiri? Ya, kita perkenalkan Kapolres Buton, AKBP Andi Herman ya, dan juga Dandim Buton ya, Letkol Srianto. Terima kasih, kita berikan apresiasi ya. Terima kasih. Ada juga Pak Andi, istri saya yang Dan selalu mendukung. istri tercinta, boleh berdiri? Iya. Satu lagi Bang Andi, Baik. ada kepala desa dari Bajo. Mana kepala desa, boleh berdiri juga? Iya. Terima kasih, luar biasa ya. Jadi ini orang-orang baik untuk generasi yang akan datang ya. Apa yang Anda lakukan. Nah, sampai kapan tugas di sana? Kalau nanti dipindahkan, siapa yang akan menggantikan ini? Sudah ada persiapan? Kalaupun kami dipindahkan, tentu pasti pimpinan kami sudah memikirkan untuk mencari pengganti yang mungkin sama ataupun lebih dari kita. Tentunya pimpinan sudah pikirkan itu, Pak Andi. Tapi kami siap dimanapun ditugaskan. Untuk Brigadir Al-Muhalid dan Kopka Sutardi. Terima kasih untuk apa yang Anda lakukan. Dan kita akan kedatangan tamu berikutnya, yaitu seorang tukang sate yang jadi guru atau guru yang jualan sate, saya bingung. Ya, siapa dia? Saya akan segera kembali. Oke, terus tadi dibayar 35.000 harusnya, tapi 4 tahun nggak pernah terima honor.